Oke, adik-adik, selamat datang kembali. Kita akan lanjutkan membahas mengenai hubungan. Nah, hubungan di sini ya, hubungan dua himpunan. Nah, dua himpunan aja dulu ya, dua himpunan. Oke, untuk hubungan dua himpunan ini, jadi ada 4 ya. Jadi kita akan bahas secara singkat saja. Nah, yang pertama hubungannya ya, itu ada namanya himpunan saling lepas. Ya, saling lepas, tidak bergandengan ya. Oke. Jadi himpunan saling lepas ini artinya himpunan ya, dua himpunan yang anggotanya berbeda ya, dua himpunan yang anggotanya berbeda ya, berarti bisa kita katakan seperti itu ya, dua himpunan yang anggotanya tidak ada yang sama, tidak ada yang sama. Nah, lebih tepatnya seperti itu. Oke, contoh. Nah, contohnya adalah misalkan sekarang ada himpunan P. Nah, himpunan P misalnya 1, 2, 3 ya, dan himpunan Q misalkan 4 dan 5. Nah, berarti kan tidak ada yang sama ya, himpunannya tidak ada yang sama. Maka ini disebut dengan himpunan saling lepas ya, himpunan saling lepas. Sehingga kalau kita gambarkan dalam diagram Venn-nya, diagram Venn ya. Kalau kita gambarkan diagram Venn-nya maka menjadi, nah, gambar dulu diagram Venn-nya. Ya, seperti biasa ya, kotak. Kemudian ada semesta S di sana ya. Kita gambarkan himpunan P di sini. Himpunan P. Nah, berarti anggota himpunan P adalah 1, 2, 3 ya. Dan himpunan Q. Himpunan Q karena tidak ada anggotanya yang sama maka dia dituliskan tidak bersentuhan ya. Berarti dia saling lepas di dalam diagram Venn. Maka himpunan Q adalah 4 dan 5. Begini dia hubungannya, dia tidak ada ikatan di sini, saling lepas. Oke, bisa ya. Nah, kemudian yang B, himpunan beririsan. Kurang R-nya ya. Beririsan. Oke. Nah, himpunan beririsan ini kebalikan dari himpunan saling lepas. Berarti jika himpunan P iris Q ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka ada anggota P ya yang sama dengan anggota Q, atau ya ada anggota yang sama antara P dan Q ya. Jadi ini artinya terdapat anggota yang sama nah, begitu ya. Oke, kelihatan ya, jadi ya kelihatan terdapat anggota yang sama di antara dua himpunan ya, di antara dua himpunan. Oke. Nah, contohnya misalnya himpunan PQR. Nah, misalnya sekarang kita buat namanya himpunan R. Nah, himpunan R
misalnya anggotanya tadi angka aja ya, sekarang kita coba pakai yang lain, misalnya huruf. Nah, biar keren lah. Kalau kalian menggunakan huruf, anggotanya harus huruf kecil ya, A, B, C, D. Misalnya ini himpunan R ya, kemudian temennya ya ada himpunan S. Nah gitu ya, himpunannya huruf besar, anggotanya lagi huruf kecil, misalnya C, D, E. Ya kok semakin gitu ya, kurang jelas ya adik-adik ya. Nah, oke, jelas sekarang ya. Nah jelas. Oke, ini himpunan R dan himpunan S ya, C, D, E itu di S ya. Nah ini kan ada dia irisannya ya, maka bagaimana namang irisan tadi? Nah, R misalnya iris S, sehingga R iris S itu berarti berapa? Nah, anggota himpunan yang sama dari R dan S adalah AB. Ada di sini? Tidak ada. CD ada di sini? Ada. E, nah di sini ada E, di sini ada nggak E? Oh, enggak. Berarti yang sama di keduanya hanya C dan D, sehingga irisannya adalah C dan D. Kelihatan ya, C dan D. Oke, nah itu dia himpunan beririsan. Nah bagaimana kalau kita juga gambarkan dia ke dalam diagram Venn? Maka jadinya seperti ini adik-adik, diagram Venn-nya, diagram Venn. Nah maka lagi tulis ya, nah, buat kotaknya, kotak diagram Venn. Tetap ya, di sini kalian isikan ya semesta. Oke. Nah sekarang kita buat himpunannya ya, lingkaran himpunannya. Nah ini dia lingkaran R-nya, dan karena dia beririsan maka ada anggotanya yang sama. Anggotanya yang sama harus kita buat di antara keduanya, maka kalian buat untuk himpunan S-nya seperti ini, S-nya ya. Nah, di dalamnya ini kalian tuliskan irisannya ya, irisannya berarti irisannya adalah C dan D ya. C dan D ya, kelihatan ya, C dan D di sini yang sama ya. Nah, sementara anggota yang bukan merupakan irisan tulis di sini. Anggota R yang bukan merupakan irisan kan A dan B, maka A dan B kalian tulis di sini. A, B. Kemudian anggota yang bukan merupakan irisan kalian tulis di sini untuk anggota himpunan S, sehingga di sini adalah E. Paham ya? Paham. Maka ini dia irisannya di sini. Ini dia beririsan. Jadi ada anggota yang sama. Baik. Paham ya? Paham. Oke, kita lanjut sekarang ke hubungan berikutnya ya. Hubungan berikutnya adalah hubungan yang bagian ke C ya. Itu adalah himpunan yang sama. Yang sama. Ya. Himpunan yang sama berarti dia ya sama dengan ya. Nah, ini artinya himpunan di A itu anggotanya sama dengan himpunan di B. Misalnya ada dua himpunan A itu dan B, maka anggota himpunan A itu sama dengan anggota himpunan B ya, sama persis anggotanya ya, banyaknya sama, kemudian bentuknya sama, isinya sama gitu ya. Nah contoh, berarti sebelum kita contoh ya, berarti ini artinya ya semua anggota ya, misalkan dua himpunan ya, berarti ini adalah semua anggota himpunan pertama ya, semua anggota himpunan pertama itu menjadi anggota ya, himpunan kedua. Nah, kedua. Jadi ada dua himpunan, misalnya himpunan pertama dan himpunan kedua. Jadi kalau dia sama ya sama anggotanya ya. Nah, contohnya sekarang kita
tadi sampai di himpunan S ya. Sekarang kita coba himpunan T. Oke, himpunan T misalnya. Kalian boleh ya berkreasi menamakan himpunan di rumah. Nah, himpunan T misalnya anggotanya adalah S, A, K, U, saku. Ya, sementara temannya himpunan T, himpunan U misalnya. Himpunan U misalnya anggotanya adalah K, U, A, S, UAS. Nah, kalian lihat S ada di sini, ada A ada di sini, ada K ada di sini, ada U ada di sini, ada. Sehingga menjadi ya anggota T-nya sama dengan anggota U ya, jadi sama dia anggotanya. Sehingga kalau kalian kemudian gambarkan dalam diagram Venn maka jadinya seperti ini. T sama dengan U ya. Dan satu saja lingkaran himpunannya itu adalah ya anggotanya saja ya, karena sudah sama ya, hanya ada huruf S, K, A, dan U. Nah, seperti itu dia himpunan sama, jadi anggota himpunannya adalah sama ya. Sekarang kita beralih ke himpunan ekuivalen. Nah, ini hubungannya adalah ekuivalen. Nah, ini hampir mirip dengan himpunan sama ya. Kalau himpunan sama anggotanya yang sama, tetapi kalau himpunan ekuivalen adalah anggotanya boleh berbeda tetapi banyak anggotanya itu sama. Ya, jadi di sini kalau yang ekuivalen yang dilihat adalah banyak anggotanya ya. Kemudian contohnya, nah misalnya di sini sudah ada himpunan TU ya, kita coba lanjutkan dari UV ya. Ada misalnya himpunan V. Ya. Himpunan V itu misalkan dia 1, 2, 3, 4. Nah, misalkan itu dia himpunan V. Dan himpunan W ya, temannya ya, himpunan W. Himpunan W misalkan dia A, B, C, D. Nah, bagaimana kalian menentukan banyaknya anggotanya? Tinggal hitung saja ya. Berarti himpunan V-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka banyak himpunannya adalah 4. Maka kalian menuliskan banyak himpunannya adalah seperti ini ya. Menuliskannya seperti ini ya. Jadi perhatikan di sini banyak himpunannya. Berarti banyak himpunannya itu adalah ini banyak anggota ya. Anggota itu dilambangkan dengan N ya, N ya. N yaitu nama himpunannya. Kalau di sini misalnya NV ya, banyak NV itu harusnya dia sama dengan banyak NW. Nah gitu ya, NV sama dengan NW. Nah kita coba lihat yang pertama NV, ada berapa NV? 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Kemudian NW, berapa anggota himpunan dari NW? Berapa banyak? A, B, C, D 1, 2, 3, 4. Oh 4 juga. Nah sehingga sama kan 4 dan 4, sehingga NV sama dengan NW. Nah itu dia ekuivalen. Paham semua? Oke, sip, mantap.